warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast milenial, podcastnya para kaum milenial. Tak terasa ya teman-teman, pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Dan pandemi itu memberikan banyak sekali dampak di berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, di podcast ini saya akan berbincang-bincang bersama seorang guru muda mengenai bagaimana sih sistem pembelajaran di era pandemi ini, terutama pembelajaran bahasa Inggris. Tapi sayangnya teman-teman, narasumber kita kali ini tidak bisa datang langsung ke podcast milenial dikarenakan ada suatu kendala. Jadi kita akan berbincang-bincang melalui Zoom ya. Oke, langsung aja check it out. Oke teman-teman, kali ini saya sudah terhubung dengan narasumber kita di podcast ini. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Anggit. Mbak Anggit bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke Ibu, sekarang Ibu boleh perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman podcast milenial. Halo teman-teman podcast milenial, saya Lisa Taatia, salah seorang guru pendidikan bahasa Inggris kelas 5 di salah satu sekolah dasar di Ngawi. Oke, dengan Ibu Lisa ya, seorang guru bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah Bu, selama pandemi ini pembelajarannya itu dilakukan secara online atau offline ya Bu? Soalnya di sekolah dasar dekat tempat saya tinggal itu dalam seminggu tetap ada pertemuan tatap muka, begitu Bu? Kebetulan di SD tempat saya mengajar ini masih menggunakan kegiatan pembelajaran online. Namun sudah ada rencana untuk segera melakukan pembelajaran tatap muka, begitu Mbak Anggit. Oh begitu ya Bu, jadi masih full online ya. Nah biasanya media pembelajaran apa saja sih yang Ibu gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran? Ada beberapa media yang kami gunakan seperti WhatsApp dan Google Meet. Namun untuk mapel bahasa Inggris itu ada tambahan aplikasi yaitu Duolingo. Jadi Ibu biasa menggunakan WA Group, Jimmy, dan juga Duolingo ya Bu. Kedua aplikasi yaitu Jimmy dan juga WA Group itu udah familiar bagi saya Bu. Tapi ada satu hal yang menarik Bu, yaitu Duolingo. Saya sepertinya pernah mendengar Duolingo ini, tapi sampai sekarang saya belum tahu apa itu Duolingo. Jadi Duolingo itu apa sih Bu? Duolingo itu sendiri merupakan aplikasi belajar bahasa. Sebenarnya bukan hanya belajar bahasa Inggris, namun ada banyak sekali bahasa yang bisa dipelajari di Duolingo. Namun kami menggunakannya sebagai salah satu aplikasi untuk membantu siswa lebih mudah belajar bahasa Inggris, seperti itu. Untuk aplikasi Duolingo ini itu berbayar atau gratis ya Bu? Iya Mbak Anggit, aplikasi ini gratis. Namun jika ingin mendapat konten belajar yang tak terbatas, pengguna itu bisa mendaftar di Duolingo Plus. Oh begitu ya Bu, jadi ada dua opsi. Jadi kita bisa memilih yang gratis ataupun bisa memilih yang berbayar. Nah Bu, selanjutnya menurut pengalaman Ibu nih sebagai salah satu pengguna Duolingo untuk media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak SD ya Bu, efektif nggak sih Bu sebenarnya? Menurut saya cukup efektif karena aplikasi Duolingo ini modelnya quiz game, jadi membuat anak-anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mudah bosan tentunya. Karena jika siswa itu hanya diberi materi, kemungkinan itu tidak akan dibaca. Jadi Duolingo ini menurut saya efektif untuk membuat anak tidak malas untuk belajar, seperti itu. Dari sekian banyak aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran ya Bu, kenapa sih Ibu memilih Duolingo ini untuk sebagai salah satu media pendukung dalam pembelajaran bahasa Inggris? Apakah ada fitur atau kelebihan yang Duolingo ini tawarkan sehingga menggiurkan buat Ibu, kayak wah pakai ini kayaknya bagus deh, seperti itu Bu? Iya Mbak Anggit, di Duolingo ini ada banyak fitur-fitur yang menarik seperti mendapat poin setiap menyelesaikan kuis dan mendapat gelar-gelar yang menarik juga jika menyelesaikan misi tertentu seperti sarjana, orang bijak, raja, penembak jitu, legendaris, dan masih banyak lagi gelar-gelar yang akan didapatkan siswa nanti. Namun masih ada satu fitur lagi yang membuat siswa lebih semangat belajar loh. Wah menarik nih, jadi fitur apa itu Bu? Nah, fiturnya itu fitur peringkat.
Jadi siswa yang mengumpulkan poin paling banyak akan berada di peringkat pertama. Dan fitur ini itu hanya berlaku dalam seminggu. Jadi siswa yang sebelumnya belum mendapat peringkat pertama bisa mendapatkan peringkat pertama di minggu berikutnya, tentunya dengan mengumpulkan poin yang lebih banyak, seperti itu. Nah Bu, semisal nih ya, ada peserta didik yang belum paham tentang materi bahasa Inggris, sehingga ketika dia itu mengerjakan kuisnya, hasilnya itu kurang memuaskan Bu. Jadi mungkin masih ada peserta didik yang ingin kembali mengerjakan kuisnya. Nah itu kuis di Duolingo itu bisa dikerjakan ulang tidak sih Bu? Salah satu kelebihan dari Duolingo ini, kuis yang sudah pernah dikerjakan dapat dikerjakan ulang lagi Mbak Agit. Jadi siswa yang belum paham bisa mengulang materi dan juga bisa mengulang kuis agar lebih paham begitu. Oh begitu ya Bu, jadi kuis di Duolingo ini bisa dikerjakan ulang ya Bu. Jadi menurut saya ini bisa sebagai bahan mengulang kembali juga Bu, kalau kuisnya itu bisa dikerjakan ulang. Oke Ibu Lisa, terima kasih banyak sudah bersedia bercerita dan berbagi pengalaman tentang penggunaan Duolingo sebagai salah satu media pendukung pembelajaran di masa pandemi. Semoga apa yang telah disampaikan Ibu Lisa tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton podcast milenial ini. Oke Ibu Lisa, terima kasih banyak Ibu Lisa. Terima kasih Mbak Anggit sudah mengundang saya di podcast milenial, dan terima kasih untuk teman-teman podcast milenial. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa segera melakukan kegiatan tatap muka. Stay safe and healthy teman-teman. Thank you. Wah, menarik sekali ya teman-teman perbincangan saya dengan Ibu Lisa tadi mengenai aplikasi Duolingo sebagai salah satu aplikasi penunjang pembelajaran. Nah, dari perbincangan saya dan juga Ibu Lisa tadi teman-teman, saya itu bisa ada satu hal yang membuat saya berpikir. Jadi sebagai seorang pengajar, ternyata kita harus kreatif dan juga berwawasan luas teman-teman, apalagi di masa pandemi seperti ini yang kegiatan pembelajarannya itu dilakukan secara online, dimana kadang itu online learning seperti ini ya, peserta didik itu kadang bosan ya teman-teman. Jadi seperti Ibu Lisa tadi, untuk menghilangkan kebosanan peserta didik, beliau menggunakan aplikasi Duolingo, yang mana di dalam aplikasi Duolingo itu ada game quiz. Jadi peserta didik itu merasa tidak bosan dan semakin semangat tentunya dalam belajar bahasa Inggris. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak ya sudah menonton podcast kali ini. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan teman-teman semua tunggu juga episode-episode podcast milenial, karena tidak akan kalah seru dengan podcast kita kali ini. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dari episode podcast milenial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.